Bung, kalau bagimu negeri jiwa raga kami ini artinya hidupku untuk negeriku. Hidupku untuk negeriku, perjuanganku untuk negeriku. Ya tentu untuk keluarga, untuk anak cucu, tetapi untuk negeriku tidak boleh dilupakan. Tidak boleh kita mengabdi pada negeri. Bung, saya ingin berbicara tentang anak nakal. Anak nakal. Mari kita menengok masa lalu. Sebelum ini saya sudah berbicara, jangan lupa. Sudah berbicara tentang dunia pendidikan kita. Saya menyorot dunia pendidikan. Sekarang ini sorotannya anak nakal. Tempo hari, dalam video tempo hari itu, kita berbicara tentang dunia pendidikan yang tidak berdaya. Menyerahkan anak yang nakal-nakal kepada lembaga lain. Sekarang ini saya ingin berbicara spesifik anak nakal. Karena banyak pengalaman yang mengajarkan kepada saya, memberi renungan bahwa anak nakal itu ya mungkin ada, mungkin banyak yang nakal dan berhenti pada kenakalan. Nakal, gembesin mobil dosennya, gembesin motor gurunya, atau meminum minuman dosennya. Ada minuman di meja, minuman itu diminum dan ditinggal lari, dosennya belum datang, minumannya sudah habis. Kalau itu nakal ecek-ecek, Bung, itu nakal kecil-kecilan, tidak ke tindak-tindak kriminal, tidak ke sesuatu yang berbahaya, yaitu kenakalan biasa. Kalau anak nakal itu cuma nyolong kecil-kecilan, cuma mengaco orang tua, cuma menunjukkan sikap berontak karena ada luka. Kali ini terpaksa harus berbicara lagi, mau tidak mau berbicara tentang luka hati juga. Anak nakal itu bisa luka hati, kecewa dengan lingkungannya. Barangkali ada orang tua yang membuli. Wah, kamu begini, dibully begitu. Anak nakal itu ya makin nakal. Lalu kenakalannya itu dilimpahkan, ya karena kita berbicara tentang anak-anak begitu, dilimpahkan di sekolah, juga di keluarga, juga di masyarakat. Masyarakat juga bisa loh, Bung, kena menderita akibat kenakalan seorang anak, nakal di sekolah, nakal di keluarga, nakal di masyarakat. Jadi anak ini sudah membuat sesuatu yang namanya disorder, membuat kacau, anak nakal. Nah, kalau ini terjadinya di sekolah, seperti yang contoh minggu lalu di video yang lain itu, guru angkat tangan menghadapi anak nakal ini lalu dititipkan. Di mana saja. Ada yang dititipkan di BISPA namanya. BISPA itu bimbingan sosial dan pengentasan anak. Itu lembaga di bawah Departemen Kehakiman. Pada masa SMA, saya praktikum. Saya SMA, namanya SMA, saya remaja begitu. Praktikum di BISPA. Di tempo hari ada praktek di tempat lain, di kepolisian. Sekarang ini di BISPA, di bawah Departemen Kehakiman. Itu ada anak-anak yang dilimpahkan ke Departemen Kehakiman sebelum anak-anak dibawa ke pengadilan. Jadi ada anak-anak itu dibawa ke pengadilan anak, tapi tidak ada hakim, ya, tidak ada tuntutan jaksa. Tidak ada jaksa yang menuntut, tapi ada hakim yang memutuskan anak ini dikembalikan kepada keluarga, anak ini
diserahkan ke rumah perawatan anak yang namanya menjadi anak negara di suatu rumah perawatan anak nakal. Bung, betapa menderitanya anak nakal yang sudah tidak enak dalam keluarga, itu dibuang dari keluarga. Yuk bayangkan saja, bagaimana guru tukang mendidik, angkat tangan, tidak bisa mendidik, lalu diserahkan ke lembaga-lembaga formal seperti itu. Itu bukan lembaga pendidikan, tapi lembaga hukum. Anak itu ditangani oleh BISPA, Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak. Saya pernah praktek di sana zaman SMA. Itu tahunnya barangkali tahun 72, 73, 72, 73. Saya praktek itu. Mengalami itu dan merasakan ada anak nakal yang kemudian dititipkan menjadi anak negara, diurus oleh negara, bukan lagi anak dalam keluarga. Bung, ini tragedi sebenarnya, ini tragedi dalam kehidupan kanak-kanak. Dan ini banyak. Saya ingin menengok sejarah dunia wali. Sejarah dunia wali. Ada seorang anak nakal, kenakalannya ya kenakalan istimewa, sudah menjadi berandal. Anak itu namanya Raden Syahid. Raden Syahid, anak bupati. Anak bupati menjadi berandal karena melihat tatanan kehidupan tidak adil. Ayahnya kaya sebagai bupati dan sering nyolong beras dari perbendaharaan beras di rumah ayahnya, dibawa dan dibagi-bagi kepada rakyat miskin. Kalau ini mari kita perhatikan, jangan dulu menyorot pada kenakalannya, pada jiwanya yang berontak, pada jiwanya yang sangat rebellious dan nyolong beras untuk orang miskin. Perhatikan baik-baik, kok nyolongnya begitu, kok ingat orang miskin, dan kemudian jadi berandal, Bung. Berandal Lokajaya. Berandal Lokajaya. Salah satu berandal itu Garong. Garong itu nyegat orang di jalan, rampok. Merampok seseorang. Ada seorang kakek tua memakai tongkat dan tongkat itu menyala. Di bagian pegangannya itu emas. Berandal Lokajaya itu ngincer. Itu seorang wali. Waktu ngincer tongkatnya, wali itu namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang. Ketika tongkatnya direbut, dia bilang, jangan tongkat ini, kalau kau mau emas, itu dia tunjuk di pohon-pohon sebelah sana. Pohon itu buah-buahnya berubah menjadi emas. Itu sejenis pohon kelapa, sejenis pohon, ya satu rumpun, buahnya itu kecil-kecil, tapi berubah menjadi emas. Dan anak itu, bukan anak lagi, ini sudah remaja, menengok pohon-pohon kok berbuah emas. Beliau tidak tertarik pada emas, tertarik pada ilmu yang bisa mengubah buah-buah itu kok bisa menjadi emas. Lalu berandal itu berjongkok mohon ampun, minta diajari ilmu yang bisa membuat buah-buah pepohonan sejenis pohon kelapa, sejenis pohon pinang yang lebih kecil dari pinang lagi. Kok bisa menjadi emas?
ilmu apa itu? Nah, ringkesnya Bung, ringkesnya oleh Sunan Bonang, anak itu dididik ilmu-ilmu. Wah, bukan sembarang ilmu, bukan sembarang didikan. Didikan yang mengerikan, keras, menata jiwa. Seperti rela mengorbankan raganya dengan pendidikan yang dahsyat sekali. Dan kita tidak ingin berbicara tentang sejarah ini. Kita ingin mengakhiri bahwa berandal Lokajaya yang mengerikan itu diangkat menjadi murid, dididik, dan kelak menjadi wali. Dia itulah yang kemudian terkenal sebagai Sunan Kalijaga. Bung, Sunan Kalijaga. Lahir dari anak-anak nakal. Di dunia modern ini, di kalangan guru-guru, ya guru tidak punya ilmu seperti Sunan Bonang. Orang tuanya anak nakal tidak punya ilmu seperti Sunan Bonang. Di lembaga-lembaga tempat merawat anak yang kelak kemudian akan ditaruh di lembaga di anak negara, nanti disekolahkan tersendiri di suatu lembaga macam itu, karena itu orang-orangnya, tokoh-tokohnya, pegawai-pegawainya tidak punya ilmu sebagaimana Kanjeng Sunan Bonang yang bisa mengubah seorang berandal menjadi murid yang bagus, menjadi murid yang taat, kemudian menjadi wali. Ini tanda istimewa, Bung. Kenakalan minggu lalu itu sudah saya sebut kenakalan tanda istimewa di masa depannya. Nah, begini, kalau anak nakal dibuang dari sekolah terus diserahkan kepada polisi, mungkin anak ini akan menjadi tokoh kriminal yang lebih terampil, tidak mungkin menjadi wali. Tidak mungkin menjadi wali. Dan kalau anak nakal di mata wali Sunan Bonang ketika ngelihat berandal Lokajaya, oleh Sunan Bonang anak itu ibaratnya diseksa atau bagaimana, tidak akan lahir wali. Tidak akan lahir wali. Bung, di dunia pesantren banyak anak kiai yang nakal, tidak mau ikut ngaji. Anak wali masih remaja, ngaji kitab-kitab yang betul-betul kitab tasawuf untuk kalangan santri-santri yang sudah sangat senior. Si putra kiai itu masih kanak-kanak, masih remaja, tidak mau ngaji. Suatu hari kiai yang harus masuk kelas itu tidak bisa masuk, dan santri-santri bingung, loh gimana ini Pak Kiai tidak bisa datang. Putra kiai yang nakal itu bilang, aku saja yang ngajar. Jadi santri senior itu diajar oleh anak remaja tentang suatu ilmu tasawuf, ilmu yang levelnya tingkat tinggi oleh anak remaja. Itu anak remaja, itu juga anak nakal, tapi agak beda coraknya. Anak nakal seperti itu anaknya kiai. Anak nakal itu tetap ada di rumah, tidak diusir, tidak dilaporkan ke polisi, tidak apa. Anak nakal itu dirawat di rumah, disayangi, dibiarkan nakal, ya biarkan nakal. Kiai sudah tahu, karena dari kiai sebelumnya, kakeknya sudah berdoa mohon di antara keturunan hamba, ya Allah, kalau ada yang istimewa, tidak sekedar seperti kamu, doa turun temurun, kenakalan diterima, ya sudah,
Aku memohon anakku istimewa kok menjadi anak nakal. Siapa tahu kenakalan ini tanda istimewa. Jadi diterima itu dan menjadi istimewa. Betul lah, anak semuda itu sudah istimewa. Dan di antara anak istimewa itu kelak menjadi kiai istimewa. Kiai istimewa. Jadi Bung, menerima anak nakal sesaat. Ya sesaat itu ya 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi buahnya akan begitu luar biasa. Kita tidak akan punya kiai besar itu kalau dulu si putra kiai yang nakal itu entah diapakan, diusir-usir. Tidak punya kiai-kiai hebat-hebat. Kiai-kiai yang luar biasa. Sekali lagi, tentang Sunan Kalijaga. Kita tidak akan punya Sunan Kalijaga yang nakal. Kita tidak akan punya wali yang namanya Sunan Kalijaga kalau zaman kenakalannya itu oleh Sunan Bonang dia dihancurkan entah dengan cara apa. Bung, saya ingin menggarisbawahi anak nakal itu tidak sekedar anak nakal. Anak nakal itu suratan ibaratnya suratan tangan Allah sendiri. Suratan tangan Allah sendiri memberikannya ke dunia sebagai fenomena yang menjengkelkan. Guru tukang didik saja jengkel. Orang tua jengkel, tetangga jengkel, keluarga-keluarga yang lain jengkel. Suratan tangan Allah, ibarat suratan tangan Allah, menyiratkan sesuatu yang istimewa. Tapi manusia, ya kita semuanya tidak tahu bahasa Allah. Tidak tahu bahasa simbol. Yang kita wajib tahu, saya kira, karena pengalaman. Sono anak nakal, ternyata menjadi jenderal, anak nakal, ternyata menjadi menteri, anak nakal, ternyata menjadi presiden, anak nakal, ternyata menjadi wali. Bung, kita tidak usah meramal, kita tidak usah ngarang-ngarang, tidak usah membayangkan masa depan dengan kemampuan kita. Cukup kita hati-hati menangani anak-anak, cukup kita dengan rasa syukur. Justru kita harus curiga, kalau ada anak kok istimewa, kok nakalnya luar biasa, ini pasti ada sesuatu. Kalau kita punya anaknya nakalnya luar biasa, jangan gampang patah hati, jangan gampang kecewa, supaya saya tidak perlu membalut luka hatimu yang kecewa, supaya Anda sendiri sudah bisa mengambil kesimpulan. Tuhan menitipkan sesuatu keistimewaan berupa anak nakal macam ini, apakah ia kelak akan menjadi anak istimewa? Istighfar, mohon ampun, dan berdoa. Anak nakal kita rawat, anak nakal tanda istimewa di masa depannya. Indonesia, Bung, masih butuh anak nakal, butuh lah. Ada tanda-tanda kenakalan yang menjadi istimewa di masa menjadi sarjana, di masa menjadi kiai, di masa dan seterusnya, bahkan menjadi wali. Anak nakal bukanlah sekedar anak nakal. Saya berbagi pengalaman saya praktek di BISPA, yang saya sudah sebut tadi, menemukan fenomena serba menarik, menemukan fenomena tentang bagaimana orang tua menangani anak, tentang bagaimana orang tua menyayangi anak. Anak titipan Allah. Anak titipan Allah. Begitu kita memohon punya anak dan diberi anak titipan, maka kita wajib menjaga titipan dengan sepenuh amanah, dengan rasa tanggung jawab, dengan peribadatan, mengucapkan syukur alhamdulillah,
Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman Rahim. Salam, Bung. Salam.